Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang wanita di Tanjung Balai mengalami kekerasan dari pria yang ditagih hutangnya. Bahkan ia diancam dengan senjata tajam. Karena melarang perusakan kantor camat, seorang pemuda dianiaya dengan senjata tajam oleh sekelompok remaja hingga tewas. 8 lumba-lumba terdampar di tambak budidaya kerang milik warga di Asahan. Seorang wanita juru tagih penanaman nasional Madani Mekar di Tanjung Balai mengalami kekerasan dari pria yang ditagih hutangnya. Pelaku bahkan sempat mengancam akan membunuh korban. Seorang pria mengamuk pada seorang wanita yang berprofesi sebagai petugas tagih PNM Mekar di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pelaku juga mengancam akan membunuh korban. Tindakan itu dihalangi oleh warga yang tengah berada di lokasi kejadian. Pelaku yang merupakan nasabah PNM Mekar tidak terima ditagih utangnya. Petugas PNM Mekar merasa keberatan karena selalu menalangi utang pelaku. Nah, ganggu renteng, kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Sama terus diapain lagi kak? Habis itu nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan. Aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ. Barulah nggak senang dia ngambil parang, mau ditodongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Ada nggak luka-luka kak? Nggak sempat luka karena aku ngelak sedikit. Karena mendapat tindakan kekerasan dan memicu keresahan, korban akhirnya menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Seorang remaja putri di Medan menjadi korban penganiayaan dan nyaris diperkosa oleh seorang pria yang baru dikenalnya dari media sosial. Mirisnya korban sempat ditolak di 3 rumah sakit dengan alasan rumah sakit tidak melayani pasien BPJS yang menjadi korban tindak pidana kejahatan. Remaja berinisial SY merintih menahan sakit dan meminta tolong. Remaja berusia 17 tahun ini adalah korban aniaya yang nyaris diperkosa oleh seorang pria yang baru saja ia kenal dari media sosial. Keluarga korban berusaha membawanya ke rumah sakit. Namun ironisnya, 3 rumah sakit yang didatangi saat itu menolak untuk merawat korban dengan alasan karena pasien BPJS tidak menerima korban dari hasil tindak pidana kejahatan. Keluarga korban akhirnya melaporkan hal ini ke pemerintah Kota Medan hingga mendapat perawatan di Rumah Sakit Pringadi Medan pada Rabu pekan lalu. Kejadian ini berawal saat korban dijemput oleh seorang pria yang baru ia kenal di media sosial pada Senin malam. Korban kemudian diduga dibawa ke kamar kos pelaku yang berada di Jalan Pancing, Kecamatan Medan Estate, Kota Medan. Karena melawan saat ingin diperkosa, pelaku yang diduga warga Aceh kemudian memukuli korban hingga mengalami lebam di mata. Korban juga disekap selama 1 hari. Dia nggak pulang, disekap di kos-kosan selama 1 hari. Selama 1 hari nggak saya disekap di kos-kosan. Itu penyebab dianiayanya itu apa? Karena apa? Karena dia mau diperkosa, dia membela diri. Jadi gimana bisa Kosnya dipancing. Gimana bisa dia pulang dengan pulang ke rumah itu gimana? Dia mencoba merayu siapa ini, laki-laki ini, supaya dia bisa pulang. Macam mana caranya? Dia dimainkan di ruangan. Nah, sekarang pasien itu dirawat di ruang tamu. Nah, dan saat ini kondisinya sudah membaik, ya, membaik, sudah sadar, dan yang dikeluhkan hanya mengenai pinggang, merasa nyeri pinggang dan sakit kepala sudah menurun setelah diberikan pengobatan. Nah, terkait dugaan pemerkosaan yang dituduhkan itu belum dilakukan pemeriksaan, ya.
Kini pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Mapolrestabes Medan, tetapi belum ada keterangan resmi dari polisi mengenai identitas pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pemuda yang melarang perusakan kantor camat malah dianiaya sekelompok remaja. Padahal korban tengah menggantikan ayahnya yang menjaga kantor camat Tanjung Tiram, Batubara. Korban tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Polisi mendatangi rumah AF di rumah orang tuanya. Sang ibu hanya bisa menangis melihat putranya yang masih berusia 17 tahun harus dibawa polisi. Ia adalah salah satu tersangka pembunuhan seorang pria yang berumur 25 tahun. Tindakan ini tergolong sadis, menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban tewas. Hal ini dipicu karena pelaku tersinggung saat dilarang merusak kantor camat Tanjung Tiram. Di bawah pengaruh minuman keras, para remaja menganiaya korban yang saat itu tengah menggantikan tugas ayahnya yang bekerja sebagai penjaga kantor camat. Tindakan mulia korban melaksanakan tugas penjaga kantor berakhir maut. Korban jatuh tersungkur terkena senjata tajam para pelaku. Duka mendalam tampak di wajah sang ayah, Jumi Sinaga, saat persemayaman hingga pemakaman korban. Keluarga tidak terima korban tewas dianiaya pelaku. Jadi diduga dari hasil lidik itu ada 4. Cuman dia yang baru kami amankan 1 orang laki-laki, cuman dia perannya yang memegang senjata tajam dan dia juga yang eksekutor yang menusuk si korban sehingga meninggal. Dari 4 pelaku yang teridentifikasi, baru tersangka AF yang berhasil ditangkap setelah korban meninggal dunia. 3 lainnya juga merupakan remaja yang kini berstatus buron. Tutia Lewelubis melaporkan dari Batubara. Aksi tawuran antar 2 kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan mengakibatkan 1 unit rumah hangus terbakar. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait aksi tawuran ini. Sementara pemilik rumah berharap pemerintah Kota Medan mau membantu memperbaiki rumah mereka. Lemas melihat rumahnya terbakar habis. Itulah yang dialami perempuan warga Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 11 Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ini. Siapa sangka rumahnya terbakar karena aksi tawuran para pemuda. Aksi tawuran berlangsung pekan lalu mulai Kamis malam hingga Jumat pagi. Tawuran terjadi saat kelompok pemuda dari Kelurahan Belawan Bahagia menyerang kelompok pemuda Kelurahan Bahari hingga terjadi aksi lempar-lemparan batu, petasan, dan bom molotov. Diduga salah satu petasan dan bom molotov mengenai salah satu rumah warga hingga terbakar di bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran karena pemilik rumah tengah tidak berada dalam rumah. Tengok-tengok kami perhatikan rumah kami. Karena yang pentingnya di rumah. Posisinya kami kan nggak di rumah, jadi kan terbakar rumahnya terus kami pulang. Karena sore itu kami masih di rumah, masih boleh-boleh kami di rumah. Dalam keluar lapang dia malah saya keluar juga. Kita dengar kabar ini video VAC kebakaran rumahnya, katanya itu siapa? Kira rumah kami ternyata. Korban meminta wali kota Medan bersedia mengganti perbaikan rumah yang terbakar akibat aksi tawuran yang dilakukan 2 kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi terkait aksi tawuran yang mengakibatkan rumah warga terbakar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.